Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trigopal Putra Yuris dari unit Ubicom PLTU Tenayan. Di sini saya akan mencoba berbagi dan memberikan gambaran bagaimana cara mengoperasikan unit pembangkit PLTU Tenayan, mulai dari boiler, turbin, sampai sinkron. Pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu semua peralatan sudah dalam keadaan ready. Pastikan kemudian semua peralatan sudah di function test, dicek. Kemudian setelah itu semua ready, kemudian lanjut kita pastikan CCWP untuk pendingin semua peralatan motor-motor sudah berjalan, sudah dalam keadaan standby dan ready. Kemudian lanjut dengan lubrikasi sistem pada oli, dipastikan dalam keadaan standby dan ready. Lanjut dengan BFP boiler sistem dalam keadaan ready. Setelah semua itu ready, kemudian kita pastikan semuanya aman dan siap dijalankan dan dioperasikan. Pertama-tama kita ke boiler dulu untuk startup boiler. Kita pastikan untuk semua peralatan dalam keadaan sudah standby dan dicek. Pertama, fuel oil pump sudah beroperasi dalam keadaan 1x24 jam, atau minimal kita firing besok kita udah melakukannya 1 hari sebelumnya untuk sirkulasi. Setelah itu kita lanjut untuk startup atau mulai pengoperasian boiler, dimulai dari start fan. Tetapi sebelum start fan kita pastikan terlebih dahulu boiler drum kita sudah terisi air dengan level min 50. Kemudian kita udah memastikan bubbling test pada bed material dalam furnace. Setelah itu lanjut dengan start fan. Pertama kali kita start fan, yaitu ID fan salah satu A atau B. Biasanya kita menggunakan yang A. Setelah kita start yang A, kita buat furnace pressure-nya di min 100 sampai 125 kita jaga. Setelah ID fan, kita lanjut ke AP fan. Kemudian ketika AP fan kita hidupkan, kita pastikan pressure di outlet keluarannya kita jaga di 35 kPa. Lanjut ke fan selanjutnya, yaitu PA fan. Kita pilih salah satu PA 1A atau 1B. Kita start. Setelah kita start, pastikan kita selalu menjaga udara furnace di minus 100 sampai 125. Kemudian lanjut ke SA. Setelah SA lanjut ke ID fan 1B. Kemudian setelah 1B lanjut ke PA lagi, lanjut ke SA lagi. Setelah semua ready, pastikan interlock dari motor tersebut berfungsi atau kita hidupkan atau kita naikkan. Setelah semua ready, kita buat udara bubbling total airflow ini. Biasanya kalau di Tenayan tergantung dari boiler bubbling kita, berapa bubbling standarnya. Biasa di 100.000 sampai 125.000. Setelah itu semuanya sudah ready, kita lanjut ke
purging terlebih dahulu. Lanjut ke purging ini kita lakukan selama 300 detik. Setelah purging dilakukan, baru kita lanjut ke penyalaan burner atau ignition. Di sini kita lanjut ignition. Biasanya kita menggunakan underbed 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita hidupkan ignition atau underbed ini, kita jaga untuk pengoperasian sisi temperatur air chamber ini di bawah 900. Kita jaga sampai menunggu bed material, suhu bed temperatur material kita naik. Setelah semuanya ketika sudah menuju bed temperatur naik, kita lanjut memasukkan batu bara, dimana untuk memasukkan batu bara tersebut kita harus mencapai suhu bed temperatur yang ditentukan. Lanjut, ketika start cool feeder, kita harus memastikan permit cool feeder itu di 450, besar dari 450 derajat Celcius, baru kita bisa memasukkan batu bara melalui cool feeder. Mulai dari step by step 1A 1D biasanya, kemudian lanjut 1B sama 1C, supaya antara 1A sama 1D antara sisi di furnace balance pembakaran kita. Setelah pembakaran di cool feeder telah tercapai, lakukan cut HSD di 700, bed temperaturnya di 700. Setelah itu kita menunggu kenaikan dari main steam temperatur, kemudian main steam pressure juga, dan juga kita menunggu kenaikan pembakaran temperatur di bed temperatur kita naik. Setelah semua tercapai, kita bisa membuka jalur atau main steam temperatur kita melalui line heating pipa kecil ini, kemudian lanjut setelah heating kita lanjut ke main steam MSP nya kita buka. Setelah MSP dibuka dari boiler, kita buka valve untuk auxiliary ini untuk mengalirkan steam sehingga mencapai suhu kurang lebih 150. Setelah itu kita buka valve di sini untuk heating land. Setelah heating land, kemudian kita persiapkan gland seal, pilih salah satu pompa untuk tujuannya untuk menghilangkan kondensasi air. Pilih salah satu motor untuk dihidupkan. Setelah gland seal hidup, kita buka valve yang ini untuk pembuatan pressure kita jaga di 0,04 sehingga pembuatan dari vakum dapat tercapai. Selanjutnya kita pilih pompa vakum, tetapi sebelum pompa vakum kita running, kita tutup valve
vacuum break di sini. Kemudian setelah vacuum break tutup, kita pilih salah satu pompa vakum A atau yang B. Setelah itu kita running sehingga vakum sudah terjadi. Lanjut, setelah vakum ready, kemudian kita masuk ke EH. Kita pilih salah satu pompa sirkulasi pump yang A atau yang B, kita running, kemudian lanjut ke main oil pumpnya yang A atau yang B, sehingga kita harus menjaga pressure di sini di antara 14 MPa. Setelah EH ini ready, kita lanjut ke TSI, peresetan ETS. Nah, kita reset ETS di sini tujuannya untuk ready rolling turbine. Pastikan semua permit di sini sudah ready. Selanjutnya kita lanjut ke prepare rolling turbine. Pada di sini pertama kali kita trip reset terlebih dahulu, kemudian kita reset, kemudian OPT auto. Setelah semua kita reset, baru kita run. Pastikan MSV terbuka full open 100%. Setelah 100% terbuka, kita lanjut dengan mengatur speed set pertama di 500 rpm dengan rate setnya 100. Kemudian kita go. Setelah kita lakukan RPM-nya di 500, kita lakukan freeze check. Freeze check ini tujuannya untuk mendengar abnormal sound yang berada di lokal. Kemudian kalau setelah itu terjadi, sudah selesai, baru kita lanjut ke 1400 rpm. Pada di RPM 1400, kita akan ada pengecekan head sub atau menentukan penahanan putaran turbin. Kemudian ketika itu sudah berlalu, kita lanjutkan ke 2500, kemudian lanjut ke 3000 rpm. Setelah semuanya ready di 3000 rpm, kita lanjut ke proses sinkron. Pada proses sinkron kita konfirmasi terlebih dahulu kepada orang GI dan orang SCC. Pada GI kita konfirmasi pada NCS breaker ini sudah diaktifkan atau sudah sambung semua. Kemudian ketika itu sudah ready, baru kita lanjut pada menu selanjutnya, yaitu close breaker eksitasi ini. Setelah ini di close, kita eksitasi harus kita on kan. Setelah kita eksitasi kita on kan, di sini ada indikasi kenaikan tegangan, frekuensi sudah ada. Lanjut ke request sinkron. Kita minta request sinkron. Setelah request sinkron, kita lanjut ke balik ke elektrik, menu DA speed control, kita as on, request as on. Ketika as on kita request, indikasi 4 ini sudah berwarna merah. Setelah berwarna merah, sudah menunjukkan sinkron semuanya, baru kita lanjut ke menu elektrik lagi. Di M connection kita pilih jaringan sinkron kita di 15A1 atau 15B1. Kita pilih, setelah itu sinkron selesai.